Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Diodivanda. Saat ini saya mengampu sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Purwantoro. Saya juga sebagai salah satu peserta pelatihan administrasi dasar Angkatan 6 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil implementasi pelayanan publik di SMA Negeri 1 Purwantoro. Pelatihan Administrasi Dasar Pelayanan Publik memuat 8 materi pokok. Materi pertama yaitu penyusunan naskah dinas. Penyusunan naskah dinas di lingkungan instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Pergub nomor 29 tahun 2012 tentang tata naskah dinas. Penyusunan naskah dinas di SMA Negeri 1 Purwantoro sebagian besar sudah sesuai dengan Pergub nomor 29 tahun 2012. Akan tetapi, terdapat satu permasalahan, yaitu format penulisan notulen belum sesuai dengan Pergub nomor 29 tahun 2012. Selama ini, notulen ditulis secara manual dalam buku notulen dan menggunakan format terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, saya melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada kepala tata usaha terkait penulisan notulen yang benar. Setelah itu, saya membuat notulen rapat sesuai dengan Pergub nomor 29 tahun 2012. Materi yang kedua yaitu pengelolaan kearsipan. Pengelolaan kearsipan suatu instansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Pengelolaan kearsipan di SMA Negeri 1 Purwantoro sebagian besar sudah baik dan terkoordinasi. Namun, pada bagian kurikulum, arsip dinamis seperti naskah soal ujian dan dokumen perangkat ajar belum dikelola dengan baik. Banyak dokumen yang menumpuk karena belum adanya jadwal retensi arsip. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya melakukan koordinasi dengan pihak kurikulum untuk mulai menata arsip dengan baik sesuai dengan jenis dokumennya, serta membuat arsip digital dengan memanfaatkan media Google Drive. Selain itu, saya juga melakukan sosialisasi terkait jadwal retensi arsip agar dilakukan penjadwalan retensi arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dokumen tidak akan menumpuk dan memenuhi lemari. Sebagai seorang guru, pelayanan prima selalu berkaitan dengan pelayanan terbaik dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan penilaian pembelajaran yang menyangkut seluruh peserta didik. Bentuk pelayanan prima yang saya lakukan adalah dengan memberikan model pembelajaran outing class dengan metode bermain peran. Peserta didik dapat berlatih mengekspresikan suatu peran yang dimainkan. Selain itu, saya juga membuat media pembelajaran berupa podcast, sehingga peserta didik dapat mendengarkan materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuai dengan keinginan mereka. Standar Operating Procedure atau SOP. Dalam setiap agenda dan kegiatan yang dilakukan, SMA Negeri 1 Purwantoro sebagian besar sudah melaksanakan kegiatan dengan berpedoman kepada SOP. Salah satu permasalahan terkait SOP di SMA Negeri 1 Purwantoro adalah belum tersedianya SOP pelaksanaan ujian praktek. Selama ini, guru mata pelajaran belum berpedoman pada SOP ketika akan melaksanakan ujian praktek. Untuk itu, saya mencoba berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum untuk menyusun draft SOP pelaksanaan ujian praktik. Kelima, yaitu perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu rencana sistematis yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembangunan. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perencanaan pembangunan di SMA Negeri 1 Purwantoro adalah belum adanya perencanaan pembangunan yang mendukung program literasi. SMA Negeri 1 Purwantoro belum memiliki program literasi yang rutin dan belum tersedianya katalog digital di perpustakaan sekolah. Ketika akan meminjam atau membaca buku, peserta didik harus mencari katalog buku secara manual dalam loker katalog. Setelah menemukan kode buku, peserta didik menuju rak buku sesuai dengan nomor kode buku yang tertera.
Hal ini dirasa kurang efektif dan efisien sehingga membuat peserta didik enggan untuk membaca buku. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan perencanaan program literasi dengan pendirian pojok baca di setiap kelas dan pengaplikasian aplikasi katalog digital untuk perpustakaan bernama Slims. Saya berkoordinasi dengan kepala perpustakaan dan bersama dengan petugas perpustakaan untuk melakukan input data buku pada katalog digital bernama Slims tersebut. Implementasi kegiatan selanjutnya yaitu penatausahaan keuangan. Pengelolaan penatausahaan sekolah bersumber dari dua anggaran besar yaitu BOS dan BOP. Dana BOS bersumber dari APBN dan dana BOP bersumber dari APBD provinsi. Pengalokasian dana BOS dan BOP dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang ditulis dalam RKAS. Permasalahan terkait penatausahaan keuangan di SMA Negeri 1 Purwantoro adalah pada saat kegiatan seringkali dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang telah disusun sebelumnya. Penyebab dari permasalahan ini adalah seringkali ketika akan melakukan suatu pengeluaran di suatu kegiatan, penyelenggara kegiatan kurang berkoordinasi dengan bendahara sekolah sehingga dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan anggaran biaya yang telah disetujui sebelumnya. Untuk mengatasi masalah ini, saya melakukan koordinasi dengan bendahara sekolah terkait anggaran kegiatan dan selalu transparan ketika melaporkan dana yang keluar sesuai dengan nota pembelian suatu barang. Selanjutnya, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Implementasi kegiatan komunikasi efektif di SMA Negeri 1 Purwantoro adalah saya menerapkan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara atau berkomunikasi dengan rekan sejawat. Pada saat berkomunikasi dengan rekan sejawat, saya mendengarkan dan memberikan respon yang sesuai dengan topik yang dibicarakan. Saya juga bersama rekan sejawat menjaga perasaan satu sama lain tanpa menyinggung satu pihak ketika berkomunikasi, sehingga pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa. Permasalahan mengenai pengadaan barang dan jasa di SMA Negeri 1 Purwantoro adalah masih terbatasnya jumlah buku bacaan yang terdapat di perpustakaan SMA Negeri 1 Purwantoro. Penyebab permasalahan tersebut adalah karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan buku bacaan di perpustakaan SMA Negeri 1 Purwantoro. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mencoba berkoordinasi dengan kepala perpustakaan dan petugas perpustakaan untuk membuat daftar buku bacaan yang dibutuhkan oleh perpustakaan SMA Negeri 1 Purwantoro.